adik-adik, apa kabar? Halo. Wah, hari ini Kak Pilia ditemani sama Lausu Pauline. Halo. Halo. Wah, adik-adik hari ini senang sekali ya. Hari Tentunya. spesial ya Kak. Lausu Pauline. Tentunya. Wah, Lausu Pauline sibuk nih di rumah. Ya biasa-biasa aja lah. Oh, tapi di rumah terus ya. Betul sekali. Tapi hari ini kita akan mau memulai ibadah kita akan nyanyikan sebuah Memuji lagu. Tuhan bersama-sama. He is God. Dia yang kita sembah. He is the only God. Oke, kita nyanyikan. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God has done. He's alive in me and you. Wah, senang sekali ya kita bisa nyanyi sama-sama. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman, dengan guru-guru kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami ingin menaikkan puji-pujian, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Lia, tahu nggak? Selama kita ini dikurung di rumah, tapi Lausu Pauline ini senang sekali loh. Kita bisa menikmati. Karena apa? Bentar Lausu, dikurung tapi seneng. Betul. Karena apa? Di dalam rumahnya Lausu Pauline ada Tuhan. Oh, tapi Lausu Pauline, kayaknya yang namanya lockdown, itu seperti tema kita hari ini ya, lock but not down. Nah, kalau lockdown itu berarti kayak kita tuh kayak dikurung ya. Betul. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke gereja. Tentunya. Tapi walaupun kita di rumah, kita dikurung seolah-olah, tapi kita bisa bahagia loh, bisa happy loh. Karena apa ya? Karena apa? Ada Tuhan Yesus di rumah kita. Tapi Lausu Pauline gak cuma di Indonesia, Amerika, Cina, India, Jawa, Surabaya ya. Kita semua happy. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home.
jam Jesu mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he, jam Jesu mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Surabaya, Yesus neng jero omahku, seneng seneng le, seneng seneng e, seneng seneng e, Yesus neng jero omahku, seneng seneng e, seneng seneng e. Wah, jadi di seluruh dunia kita meskipun kita lockdown, tapi kita tetap bahagia. Betul, ada Tuhan di Tuhan dalam Yesus. rumah kita. Nah, Supalin, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini spesial karena firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Francisca. Adik-adik, kita dengarkan sama-sama ya. Selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Salam dari Lause Cika yang juga ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, bergembira karena kita masih bisa beribadah bersama-sama, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, walaupun dari rumah semuanya ya. Kita mengucap syukur Tuhan yang boleh menjaga setiap kita. Lause Cika percaya semuanya pasti dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan ya. Kita mengucap syukur akan hal itu. Aku boring, aku bosan, aku bete. Ada yang ngomong ya di sana dari rumah atau dari sini yang ngomongnya? Aku bete. Bete katanya. Iya, aku bete, aku bosan, aku boring. Mungkin itu temennya Lause Cika. Dit, itu kamu ya? Sini Dit, ketemuin teman-teman yang lain yang ada di rumah Dit. Ngapain sih? Sini, kita ibadah dulu sama-sama teman-teman yang lain. Ya, ntar. Sini cepetan Dit. Sih panggil-panggil. Apa sih panggil-panggil? Kamu ditungguin tadi. Kenapa emang kamu teriak-teriak? Kamu bete, kamu boring? Ya aku boring, aku bete, aku bete, aku bete, aku bete. Gak usah. Kenapa emang kamu bete? Lagi-lagi di rumah aja. Jadinya aku bete. Ini udah lama aku di rumah. Ya Adit marah-marah terus sih di rumah, begitu gimana sih? Ingat nggak Adit tuh namanya adalah singkatan dari aku disayang Tuhan. Seharusnya tuh kamu nggak marah-marah karena kamu disayang Tuhan. Ya udah, kalau gitu aku ganti nama aja. Jadi Ate, anak gete. Ih, jelek banget sih ganti nama dari Adit jadi Ate, anak bete. Gimana sih? Aisnya aku bete, Lause di rumah aja. Iya sih, memang kita nggak enak di rumah aja. Walaupun kita bisa belajar dari rumah, papa mama bisa kerja dari rumah, kita bisa beribadah dari rumah. Betul, makanya itu aku bete. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan ke mall, kemana, ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa. Iya, tapi sabar dulu ya. Kita kan tetap walaupun ada di rumah, tapi kita bisa beribadah sama-sama seperti ini. Aku sudah tak tahan lagi. Dit, walaupun kita ada di rumah, tapi kamu masih enak loh. Apa enaknya? Iya, di rumah kamu kan masih bisa jalan-jalan ke sini ke sana, lari-larian kan? Iya, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, kamu mau lari-larian bisa kan? Bisa. Terus udah gitu, bukan cuman itu, kamu walaupun di rumah, tetapi kamu bisa tetap makan makanan mama kan? Ya. Terus kalau udah selesai makan, masih lapar, bisa ambil cemilan di kulkas kan? Ya. Itu aja udah mengucap syukur, Dit. Kurang, aku bete, aku boring, aku bosan di rumah. Nggak cuman itu ya, sekarang pikirin lagi. Kalau udah ambil cemilan, makan makanan mama di rumah, kalau kamu kebelet pipis, terus gimana? Ya tinggal ke kamar mandi, pipis. Iya, ada yang gak seenak itu. Terus udah gitu ada satu lagi.
Kamu bisa main game sepuasnya kan di rumah? Iya sih, aku bisa main game sepuasnya di rumah. Betul, tapi tetap aja kenapa kamu? Aku bete di rumah. Sebel di rumah, aku sudah tidak tahan lagi, tetap aja aku bete. Dit, biar bagaimanapun kita di rumah ya, masih enak loh. Ada yang kondisinya tidak mengenakan. Mau dengar ceritanya? Nah, walaupun dia kondisinya tidak enak, tapi tetap dia bisa bersuka cita memuji Tuhan. Masa sih? Nggak mungkin. Mungkin. Coba duduk yang baik, dengerin ya. Buka kupingnya, jangan cuma ngomel aja. Oke, Lasya. Duduk yang manis ya. Oke, tangan-tangan yang di bawah juga duduk yang manis. Dengerin ya, sama kayak Adit. Nah, adik-adik, ada yang kondisinya tidak mengenakan. Hari ini cerita diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 31. Kisah ini menceritakan tentang Paulus dan Silas di Filipi. Paulus dan Silas ada di kota Filipi. Saat itu mereka tuh sebenarnya ingin mengabarkan kabar baik. Kabar baik, keselamatan kepada mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ternyata mereka ditangkap. Lalu diseret menghadap ke penguasa. Padahal mereka itu tidak salah apa-apa. Lalu pakaian mereka dikoyakan supaya apa? Supaya habis itu mereka bisa dipukulin. Gak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Udah selesai dipukulin, mereka dilemparkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling tengah, lalu kaki mereka dipasung dengan pasungan yang kuat. Nah, adik-adik, sebenarnya ini tidak adil. Karena apa? Karena yang pertama mereka tidak salah apa-apa. Yang kedua, Paulus dan Silas itu adalah warga negara Roma, punya KTP Roma, yang seharusnya mereka tidak boleh diperlakukan demikian. Tetapi mereka tetap menerima apa yang terjadi kepada mereka dan mereka bertahan di dalam penjara. Walaupun kondisinya demikian, mereka tetap memuji Tuhan dan berdoa. Mungkin kalau saat itu lagunya mereka kita tidak tahu bahasanya ya, tapi mungkin juga mereka menyanyikan lagunya seperti ini. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Tidak hanya di saat senang Tuhan ada, tapi di saat duka Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tetap bernyanyi memuji Tuhan dan berdoa. Sementara mereka bernyanyi dan memuji Tuhan, tawanan yang lain yang di sebelah-sebelah mereka di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Wah, orang ini hebat juga ya, dimasukkan ke dalam penjara bukannya sedih, nangis atau bagaimana, marah-marah. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap memuji Tuhan. Sambil mereka dengarkan, in moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. Kondisinya tidak enak, siapa sih yang bersuka cita di dalam penjara? Tetapi walaupun demikian, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Sampai akhirnya tengah malam, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi penjara goyah dan pintu tahanan terbuka dan belenggu mereka terlepas. Nah adik-adik, kalau kita ada di dalam penjara karena kesalahan yang tidak kita lakukan, lalu tiba-tiba ada gempa bumi dan pintu penjara terbuka, apa yang kita lakukan? Harusnya kita lari cepat-cepatnya keluar menyelamatkan diri, nggak mau lagi ada di dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi di sana? Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Bukan hanya Paulus dan Silas, tetapi tahanan yang lain pun tidak melarikan diri. Kepala penjara yang saat itu kaget bangun dari tidurnya, dia melihat pintu penjara terbuka, lalu dia kaget dan dia, waduh, gimana ini? Para tahanan pasti sudah lepas. Aduh, aku celaka. Jadi dia menghunus pedangnya dan dia hendak mencelakakan dirinya. Tetapi Paulus berseru, jangan celakakan dirimu.
Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara kaget. Lalu dia mengirim orang dan melihat ke penjara di bawah. Dan kepala penjara kaget melihat bahwa semuanya masih ada di tempatnya, tidak ada satu orang pun yang melarikan diri. Kepala penjara cepat-cepat menemui Paulus dan Silas. Dia tersungkur di depan Paulus dan Silas dan bertanya, "Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Nah, anak-anak, ternyata walaupun kondisinya dari dalam penjara, Paulus dan Silas tetap bisa mengabarkan kabar baik. Jadi, Paulus berkata begini, "Kamu mau selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus. Kamu akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Paulus dan Silas tetap bisa memberitakan kabar baik walaupun di dalam penjara, walaupun kondisinya tidak mengenakan, walaupun situasinya tidak enak. Mereka di-lock, tetapi mereka tidak down, dan mereka tetap bisa memberitakan firman Tuhan walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Nah, adik-adik sudah lama tinggal di rumah. Lausu juga. Seperti Adit juga ya. Walaupun tidak enak, tetapi kita tetap harus bertahan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan yang mungkin kita tidak bisa lihat. Kebaikan yang tidak kita pikirkan, tidak bisa kita pikirkan. Situasi Paulus dan Silas sangat tidak enak, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kepala penjara dan bagi seisi rumahnya. Kebaikan yang Tuhan berikan pada kita mungkin kita lihat bukan sebagai satu kebaikan, tetapi Tuhan merencanakan itu sebagai satu kebaikan walaupun mungkin situasi kita tidak enak. Nah, sekarang kebaikan apa yang bisa kita tularkan kepada yang lain? Supaya jangan ada adit-adit yang lain yang sukanya ngomel aja, yang sukanya bilang boring, bete di rumah, sebel di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dari rumah kita bisa ngapa-ngapain semuanya. Nah, apa kebaikan yang bisa kita tularkan adik-adik? Yang pertama, kita bisa belajar bersyukur. Minggu lalu Lauselia mengajarkan kepada kita nyanyi lagu itu ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam situasi kita yang tidak enak, pasti kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kita harus bisa melihat pakai kacamata yang plus. Plusnya supaya apa? Supaya positif, kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan. Kita belajar bersyukur bahwa kita masih punya rumah. Ada atap yang menudungi kepala kita, sehingga kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Lalu juga di rumah kita ada koneksi internet, sehingga kita masih bisa kumpul sekarang. Masih bisa beribadah dari rumah. Papa mama masih bisa bekerja dari rumah. Lalu kita bisa belajar dari rumah. Kita bisa beribadah dari rumah. Dan kita juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Lebih dekat lagi. Yang pertama, kita bisa belajar bersyukur. Yang kedua, kita juga bisa belajar untuk memberi kebaikan. Nah, adik-adik diberi tugas untuk boleh membuat surat cinta ya. Lause-lause sudah memberikan contoh bagaimana surat cinta bisa dibuat oleh adik-adik supaya bisa menyemangati yang lain. Mari kita bukan cuma buat surat cinta buat teman-teman, tetapi buat orang-orang di rumah kamu juga. Ucapkan terima kasih mama masih mau masakin buat aku. Terima kasih papa masih menjaga dan memelihara aku. Terima kasih mbak
Mbak masih mau nyetrikain baju aku kalau aku harus pakai seragam walaupun lewat Zoom, tapi kan aku harus sekolah, Mbak yang nyetrikain baju. Ucap syukur untuk mereka. Terima kasih kakak, Koko, Cece masih mau main sama aku, juga Dede. Kita mau menularkan kebaikan kita yang kita sudah terima dari Tuhan kepada orang lain. Supaya jangan ada adit-adit yang lain ya. Coba kita panggil lagi si Adit. Dit, sini Dit. Ya. Nah, aku dipanggil lagi. Kan aku lagi duduk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Lo Jessica mau tanya. Setelah kamu mendengarkan firman Tuhan, terus kamu gimana? Aku menyesal. Untung kamu menyesal. Kamu bertobat ya. Kamu menyesal karena kamu marah-marah. Atau menyesal karena kamu tidak bisa keluar rumah? Enggak, aku menyesal karena aku marah-marah. Aku marah-marah kepada semuanya. Padahal aku seharusnya tidak marah-marah, tapi aku seharusnya bersyukur. Kalau aku masih punya mama, aku masih punya papa, aku masih punya yang lain, dan aku dalam keadaan yang sehat. Nah, itu satu hal yang baik, yang positif yang Adit bisa lihat. Ya, mari kita belajar terus mengucap syukur akan semua kebaikan Tuhan. Karena ayat hafalan hari ini Adit mau hafalin nggak? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panjang loh, Syek. Panjang betul. Emang kamu kelas berapa sih? Kok nggak bisa ngafalin panjang-panjang gitu? Aku kan kelas 1, 2, 3. Emang ada kelas 1, 2, 3? Iya, sekolahku punya kelas 1, 2, 3. Cuma sekolah kamu doang kayaknya, Ditya gitu ya. Roma 8 ayat 28. Coba pelan-pelan dihafalin nama Lause ya. Kita tahu sekarang anak turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nanti sama teman-teman ya, ngafalin lagi ya. Roma 8 ayat 28. Kebaikan yang bisa kita tularkan kepada yang lain, mengucap syukur untuk semua yang kebaikan yang kita terima dari Tuhan, dari papa, dari mama, dari kakak, dari adik, dari mbak, dari kungkung, dari popo, dari nana, dari yeye, dari emak, dari engkong, dan semuanya. Ya. Lalu yang kedua, kita belajar memberi kebaikan juga. Seperti Paulus dan Silas memberi kebaikan kepada kepala penjara, kita juga mau menularkan kebaikan itu kepada yang lain. Oke, kalau ada teman Adit yang belum mendengarkan kabar baik, ini saatnya untuk boleh diperdengarkan kabar baik itu, bahwa Yesus mengasihi kita semua. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat yang mengasihi Dia. Ya. Jadi isi ceritanya tentang kabar baik itu adalah Yesus sayang kamu dan Yesus sayang saya ya. Betul. Adit udah pinter. Jadi ganti nama? Enggak deh. Tetap aja Adit. Kan aku disayang Tuhan. Pinter. Kita berdoa ya. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberikan kasih Tuhan itu kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan sendiri yang akan menolong supaya kami tidak marah-marah di rumah, tetapi kami boleh sungguh mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan mengimani bahwa segala sesuatu terjadi yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu adalah untuk kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Sampai kanan. Sampai jumpa adik-adik. Kita terus belajar mengucap syukur, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, apapun situasinya. Yeay, dadah. Sampai jumpa lagi sama Aditya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yeay. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan ambil bejana untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik kita mengambil satu keputusan, kita mau mengikut Tuhan. Mengikut Yesus, itulah keputusanku. Kita angkat pujian ini ya sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. One more time. Turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Nah, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya lagu ini menjadi ingat-ingatan kami terus-menerus bahwa kami pernah mengambil keputusan mengikut Engkau, dan kami tidak akan mengingkari Engkau selama hidup kami, karena kami mau mengikut Engkau sampai kami bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap hari ketika kami berjalan mengikuti Engkau, mungkin di sana kami jatuh, tolonglah kami supaya kami senantiasa mengingat bahwa kami mempunyai keputusan untuk mengikut Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu depan kita akan beribadah seperti biasa di YouTube jam 10 pagi. Sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe, Stay healthy, stay at home, and don't forget to keep praying. and God bless you all. Bye-bye. Bye.